Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Henry Setiawan, berjudul, Bulan Hujan dan Perempuan di Sudut Taman, Part 6. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya jika kalian memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan menjadi motivasi untuk terus membawakan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga mampir ke Twitter Lobdreamer untuk menikmati cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kemuning fajar mulai menampakkan semburatnya. Cericit burung liar riuh melantunkan simfoni merdu menyambut kehangatan yang menyertai terbitnya sang Dinakara. Hari telah berganti, memangkas jarak harapan pada asa untuk meraihnya. Damar yang semalaman terlelap dengan tenang di dalam sebuah gua mulai menggeliat mengumpulkan satu persatu kesadarannya yang masih tercecer dalam buayan mimpi. Perlahan kedua matanya terbuka lalu mengerjap beberapa kali. Pandangannya memindai sekitarnya, terlihat tumpukan arang dan abu bekas perapian semalam masih menghembuskan sedikit asap. Tatapannya lalu beralih ke mulut gua, dia teringat kejadian semalam akan datangnya sosok berbaju putih dan memberikan petunjuk mengenai keberadaan resi yang dicarinya. Apa semalam resi itu sendiri yang mendatangiku? Gumamnya bermonolog. Sebaiknya kuikuti saja petunjuknya, sambungnya. Tanpa menunda lebih lama lagi, Damar langsung mengemasi barang bawaannya, mematikan sisa perapian dan segera meninggalkan gua itu menuju arah yang ditunjukkan sosok semalam. Damar berjalan pelan menuju mulut gua lalu mengamati sekitarnya, dia melihat ke arah matahari terbit. Sesuai petunjuk dari sosok semalam dia harus berjalan dari arah matahari terbit menuju ke arah matahari tenggelam. Tidak ada petunjuk berapa lama dia nantinya harus berjalan dan seberapa jauh jaraknya. Jadi dia berniat akan terus berjalan sampai mendapatkan petunjuk berikutnya. Belantara rimbun di salah satu punggung bukir Udarati menyambut awal perjalanannya. Tidak ada jalan setapak yang ditemuinya di sini, artinya hutan ini belum pernah dijamah manusia. Nampaknya perjalananku kali ini akan lebih berat, gumamnya. Namun hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangatnya, Damar terus menyibak belukar yang menghalangi langkahnya untuk dapat menemukan keberadaan Resi Chandramaya. Hingga semakin jauh dia memasuki belantara itu, pendengarannya menangkap suara menggeram tak jauh darinya. Damar berhenti lalu memasang gestur warpada, beberapa kali suara geraman itu kembali terdengar membuat siapapun yang mendengarnya pasti langsung runtuh nyalinya. Dengan gerakan yang cukup gesit Damar memanjat sebuah pohon besar supaya bisa mengamati dengan jangkauan lebih luas. Dari atas pohon dia bisa melihat seekor harimau sedang berjalan mengendap-endap menembus rerimbun semak. Sepertinya makhluk buas itu sedang mengintai mangsanya. Perlahan Damar mengambil busur yang tersemat di punggungnya, sebuah anak panah pun telah digenggamnya dengan erat. Dengan penuh konsentrasi Damar membidik ke arah harimau itu, dia tak langsung melesatkan anak panahnya, namun hanya membidik dan mengamati pergerakan harimau itu. Tak lama berselang, harimau itu bergerak cepat lalu melompat dan menerkam seekor rusa yang sedang mengunyah dedaunan di balik semak. Dalam sekali serangan rusa itu langsung binasa oleh cakar dan taring harimau itu. Damar mengendurkan tarikan tali busurnya lalu menyimpan kembali anak panahnya. Dia sama sekali tidak ada niatan menyerang harimau itu, kecuali keberadaannya diketahui dan harimau itu beralih memburunya. Sambil melihat harimau itu menikmati buruannya, Damar berpikir keras untuk melanjutkan perjalanannya. Jika dia tetap pada jalurnya semula, artinya dia harus melintasi wilayah kekuasaan harimau itu. Tidak menutup kemungkinan kawanannya berada tidak jauh dari situ. Tanpa membuang waktu lebih lama, Damar memutuskan mengambil jalan memutar menjauhi tempat harimau itu berada. Dia tidak mau mengambil resiko lebih besar, sebab bagaimanapun juga, makhluk buas itu penguasa hutan ini. Nampaknya keputusan Damar cukup tepat, dengan mengambil jalan memutar dia tidak menemui hambatan berarti. Hingga waktu tengah hari dia mulai keluar dari hutan dan memasuki area padang rumput. Di kejauhan nampak semburat cahaya kebiruan seperti sebuah danau yang airnya memantulkan terpaan sinar matahari. Damar segera mengayun langkah menuju ke danau itu, persediaan air yang dibawanya di dalam bumbung sudah tandas.
Maka dia berniat mengisinya kembali dengan air dari danau itu. Sesampainya di tepi danau yang ternyata tidak terlalu luas ini, Damar langsung mengisi bumbung bambunya lalu menenggaknya untuk membasahi kerongkongannya yang telah kering kerontang, kemudian kembali mengisinya hingga penuh dan menyandangnya kembali di pinggangnya. Tak lupa dia membasuh mukanya supaya terasa lebih segar di tengah teriknya siang ini. Di tengah asyiknya Damar membasuh muka, sayup pendengarannya menangkap suara seorang perempuan menyapanya. "Neneman bagus neka tanpa idi." Pemuda tampan datang tanpa permisi. Damar langsung tersentak lalu mencari sumber suara dengan nadanya yang sangat merdu itu. Kepalanya menengok ke sana kemari hingga akhirnya tatapannya terhenti pada sesosok perempuan yang sedang berdiri anggun di seberang danau. Dari tempatnya yang cukup jauh itu dia bisa berbicara seolah sedang berada di hadapannya. Nampaknya dia bukan perempuan sembarangan, atau justru bukan manusia, mengingat tempat ini cukup jauh dari pemukiman penduduk. Damar masih terpaku menatap sosok perempuan itu. Dia tak sanggup berkata apapun, bahkan menggerakkan tubuhnya pun tak mampu. Perlahan kabut putih datang memenuhi tempat ini, hawa dingin pun mulai menusuk permukaan kulit. Matahari yang sebelumnya terik kini tak terlihat lagi, tertutup gumpalan mendung menggelayut. Perlahan kaki Damar bergerak, namun bukan atas kemauannya sendiri. Sekuat tenaga Damar berusaha menahan, tapi nampaknya dia kehilangan kontrol atas tubuhnya sendiri. Dia berjalan menyusuri tepian danau memutar menuju ke arah perempuan yang masih berdiri diam sambil menatapnya tajam. Hingga langkahnya terhenti dengan sendirinya ketika dia telah sampai tepat di hadapan perempuan itu. "Menapa ingkang dados ancas panjenengan dumugi ing tlatah mriki lan dandang ngidak-ngidak sasanakan suci menika? Apa yang jadi tujuanmu sampai di tempat ini dan lancang menginjak-injak tempat yang suci ini?" Ucap perempuan itu dengan bahasa yang sangat sopan namun mengandung nada ancaman. "Nuwun agunging pangaksami Nyai. Mboten wonten kajat ala kawula wonten tlatah mriki. Kawula namung ngorong nalika miyos lan inum sekedik toya saking ranu menika. Kawula saestu mboten mangertos menawi ranu menika sasana suci. Mohon maaf Nyai. Tidak ada niat buruk saya di tempat ini. Saya hanya haus ketika lewat dan minum sedikit air dari danau ini. Saya sungguh tidak tahu jika danau ini adalah tempat suci." Tiba-tiba saja Damar bisa berbicara kembali. "Tak ngapura, nanging sliramu kudu mampir ono ing gubukku. Aku mengampunimu, tapi dirimu harus mampir di gubukku," ucap perempuan itu diikuti seringai kecil dari bibirnya. Damar tak kuasa menolaknya, bahkan dia kembali kehilangan kontrol atas tubuhnya. Dia bergerak sendiri menuju ke arah sebuah gubuk kecil tidak jauh dari danau itu yang dia sangat yakini sebelumnya tidak pernah ada. Damar berjalan mengekor perempuan itu, merasa usahanya untuk melawan nampaknya sia-sia, dia pun mencoba mengikuti dulu alurnya sambil mencari cara untuk melepaskan diri dari jeratan perempuan penunggu danau itu. Perempuan itu membawa Damar memasuki gubuknya lalu mendudukannya di sebuah kursi. Di hadapannya sudah tersaji bermacam makanan dan minuman yang menggugah selera. "Sumangga didaharumin, amrih awak panjenengan rosa malih. Lakuning panjenengan tasih tebih. Silahkan dimakan dulu, supaya badanmu kuat kembali. Perjalananmu masih jauh," ucap perempuan itu lembut. Damar sempat terpengaruh dengan ucapan perempuan itu dan hendak mengambil salah satu makanan. Namun sebelum tangannya menyentuh makanan itu tiba-tiba tubuhnya tersentak dan telinganya mendengar bisikan dari sosok yang semalam menyambanginya. "Ojo dipangan yen isih pengen urip ing dunia manungsa. Jangan dimakan jika masih ingin hidup di dunia manusia." Melihat gelagat aneh dari Damar, perempuan itu lantas menatapnya tajam. "Satuhune sinten panjenengan iku? Lan menopo ingkang dados ancasing panjenengan? Sebenarnya siapa kamu? Dan apa yang jadi tujuanmu?" ucap perempuan itu. "Nuwun agunging pangaksami Nyai. Nami kulo Damar, tiang biasa ingkang badhe madosi Resi Candramaya konjuk nyuwun bituah keris kembang maya kangge binasaken Narapati lelembut Kolosetro. Mohon maaf Nyai. Nama saya Damar, orang biasa yang ingin mencari Resi Candramaya untuk meminta pusaka keris kembang maya untuk membinasakan Raja Lelembut Kolosetro," jawab Damar. Seketika tawa perempuan itu melengking memekakkan telinga. "Jebule kadikdayan Resi Candramaya sampun kemanjing ing raga panjenengan. Ternyata kekuatan Resi Candramaya sudah mulai merasuk ke tubuhmu," ucap perempuan itu.
Mlakuo, awak muus angsal idi pangestu saking Sinuhun Resi. Patenana kolosetro, amarga ngalamiki bakal curma yen kolosetro adidaya. Berjalanlah, kamu sudah mendapatkan restu dari Sinuhun Resi. Bunuhlah kolosetro, karena alam ini akan hancur jika kolosetro berkuasa, sambungnya lalu diikuti dengan jentikan jarinya yang seketika menciptakan kilatan sinar putih menyilaukan. Damar seketika menutup kedua matanya karena sinar itu sangat menyilaukan. Beberapa saat kemudian dia merasakan sinar itu meredup lalu menghilang. Perlahan Damar membuka mata dan mendapati dirinya masih berdiri mematung di tempatnya semula mengambil air. Terik terpaan sinar matahari kembali dirasakan membakar kulitnya. Damar bergegas pergi dari tempat ini untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika matahari mulai condong ke arah peraduannya, Damar kembali harus memasuki hutan belantara. Dengan menajamkan intuisinya dia menembus rapatnya barisan pepohonan dengan dedaunannya yang rimbun. Beberapa kali dia sempat kebingungan untuk berorientasi, sebab sinar matahari sering terhalang rapatnya hutan ini. Namun dengan berbekal pengalamannya sebagai telik sandi dan insting yang kuat, Damar mampu terus bergerak sesuai arah yang ditunjukkan sosok semalam. Hari telah menjelang senja ketika dia berhasil keluar dari himpitan belantara itu. Semburat jingga yang mengintip di ujung cakrawala menyambut langkahnya yang tak pernah kehilangan asa sejak awal memulai perjalanannya fajar tadi. Damar memindai sekitarnya, mencari petunjuk mengenai keberadaan Resi Chandramaya. Namun sejauh matanya menelisik, tak satu pun petunjuk berarti didapatkannya. Pendengarannya menangkap suara aliran sungai yang nampaknya mengalir cukup deras. Damar lantas kembali melangkah menuju ngarai yang membentang di hadapannya. Ketika sampai di bibir jurang, dia mengamati ke bawah dan melihat sebuah air terjun yang cukup deras dengan kolam besar di bawahnya. Dalam keremangan cahaya senja yang semakin meredup, dia melihat setitik cahaya tak jauh dari kolam besar itu yang nampaknya sebuah obor menyala. Sekuat tenaga dia menajamkan penglihatannya, dan samar terlihat ada sebuah gubuk berdiri di situ. Jika ada obor menyala, artinya gubuk itu berpenghuni, ucapnya dalam hati. Setelah membuat pertimbangan, akhirnya Damar memutuskan mendatangi gubuk itu. Mungkin saja penghuni gubuk itu mempunyai petunjuk mengenai keberadaan Resi Chandramaya, jika tidak pun dia bisa menumpang istirahat di sana, begitu pikirnya. Perlahan Damar menuruni tebing terjal dan menjulang itu. Bebatuan licin berlumut menjadi rintangan yang harus dilaluinya. Damar berusaha hati-hati meminjakan kaki dan mencari pegangan supaya tidak tergelincir ke dalam jurang. Namun karena daya penglihatan yang terbatas dan sulitnya medan yang harus dilalui, Damar akhirnya terpeleset dan jatuh berguling bebas hingga ke dasar jurang. Teriakannya memekik dan menggema di dinding ngarai yang mengelilingi air terjun itu hingga pada akhirnya kembali sunyi ketika tubuhnya menghantam keras dasar jurang yang berupa tanah berbatu. Damar pun kehilangan kesadarannya. Lamat suara gending terdengar mendayu dari dalam hutan, perlahan namun pasti alunan musik yang biasa menjadi pengiring tarian itu semakin jelas terdengar. Beberapa warga keluar dari rumahnya untuk memastikan dari mana sumber alunan gending itu. Awal mula mereka menduga dari kediaman Ki Wongso, namun sejenak kemudian mereka tersadar, rasanya tidak mungkin sanggar Ki Wongso berlatih di tengah malam begini. Damar yang entah sejak kapan sudah berdiri di antara kerumunan warga itu merasa kebingungan. Pasalnya yang dia ingat sebelumnya adalah dia terjatuh ke dalam jurang. Dia mendekati salah satu warga dan berbicara dengannya. Iki ono opo kok wengi-wengi podo metu seko omah? Ini ada apa kok malam-malam pada keluar dari rumah? Ucapnya. Namun anehnya warga itu hanya diam seolah tidak melihat dan mendengarnya. Dia kembali bicara dengan warga lainnya, namun respon serupa didapatkannya. Bahkan ketika dia menepuk pundak salah satu warga itu tiba-tiba tangannya menembus tubuhnya. Kaise kokono suarane? Itu dari sana suaranya? Teriak salah satu warga. Warga lainnya pun seketika melihat ke arah yang ditunjuknya. Dalam kepekatan malam, terlihat sesosok perempuan keluar dari rimbunnya hutan yang ternyata adalah Alas Kidul. Sosok perempuan itu mengenakan kebaya hitam dan balutan jarik di bagian bawahnya. Tersemat pula selendang panjang berwarna merah di pinggangnya. Rambutnya tersanggul rapi dengan barisan cunduk mentul di atasnya. Namun bagian wajah perempuan itu terlihat samar. Sekuat apapun Damar menajamkan penglihatannya, namun hanya sia-sia hasilnya.
Dia sama sekali tidak dapat melihat raut wajah perempuan itu. Sosok perempuan itu berjalan pelan namun anggun menuju ke pemukiman warga. Namun sebelum memasuki pemukiman, perempuan itu tiba-tiba berhenti lalu menggerakkan tubuhnya dengan sangat lentur. Ya, perempuan itu menari. Dari gerakan yang ditunjukkannya, Damar dapat mengenali tarian itu. Perempuan itu membawakan tarian Mayang Rontek dipadukan dengan gerakan Mojo Putri. Gerakan tari yang dikuasai oleh kekasihnya Sundari. Namun hal yang tidak dipahami oleh Damar adalah kenapa kedua gerakan tari itu dipadukan. Padahal sepatutnya mereka berdiri sendiri-sendiri. Ada sesuatu yang janggal di sini pikirnya. Warga yang berkerumun itu terlihat terkesima dengan gerakan tari sosok perempuan itu. Namun tanpa mereka sadari perlahan sukma mereka tertarik keluar dari tubuhnya dan terbawa alunan gending pengiring tarian itu menuju ke dalam alas kidul. Damar berusaha bergerak untuk menghentikan kejadian ini, namun tubuhnya terasa kaku. Dia tak dapat berbuat apapun kecuali hanya melihat kejadian demi kejadian yang mengerikan di depan matanya. Usai sukma seluruh warga itu keluar dari tubuh masing-masing, perempuan penari itu menghentikan tariannya dan berjalan pelan menuju ke kerumunan warga yang masih berdiri mematung tanpa sukma. Dengan gerakan mantap dia mencabut sebilah golok yang ternyata sejak tadi sudah terselip di belakang kenditnya. Satu persatu leher warga itu ditebas hingga kepalanya terputus dan menggelinding ke segala arah. Damar terhenyak melihat kebengisan itu, matanya nanar melihat tubuh tanpa kepala bergelimpangan di hadapannya. Muncratan darah di mana-mana membuat suasana semakin mengerikan. Usai seluruh warga dibantai dengan kejam, perempuan itu lantas berdiri mematung dan melihat ke arah Damar. Meski tanpa raut wajah, namun Damar dapat merasakan bahwa perempuan itu menatapnya dan menyunggingkan senyum kepadanya. Lalu perlahan pandangan Damar memudar, samar lalu gelap begitu saja. Aroma wangi rempah menguar menelusup penciuman membuat kesadaran Damar perlahan kembali. Kelopak matanya bergerak-gerak lalu terbuka. Beberapa kali dia mengerjap untuk mendapatkan fokus penglihatannya. Rasa bingung seketika menyambangi ketika dia mendapati dirinya terbaring di sebuah ruangan. Nampaknya semua kejadian tadi hanyalah mimpi, namun Damar merasakan kejadian di mimpi itu begitu nyata. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang seketika membuyarkan lamunannya. "Ora usah nusunangi. Tidak usah terburu-buru bangun." Damar menoleh ke arah sumber suara itu, terlihat seorang lelaki yang sudah sangat berumur duduk bersila tak jauh darinya. Kedua matanya tertutup rapat, tidak ada gerakan sama sekali dari tubuhnya seolah dia sedang bermeditasi. "Ojo sumelang. Lelakumu skadu prayane. Jangan khawatir. Perjalananmu sudah sampai di tujuannya." Kembali terdengar suara itu, namun tidak ada pergerakan sama sekali dari mulut lelaki tua itu. Seolah bukan dia yang sedang berbicara. Damar berusaha bangkit mendekati tempat lelaki tua itu duduk. Namun belum sampai kakinya sempurna menopang tubuhnya, kedua mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka. Seulas senyum pun tersungging dari bibirnya. "Aku is ngerti ancasmu teko mrene. Sing embok goleki ono ning ngarepanmu. Aku sudah tahu tuhuanmu datang kemari. Yang kamu cari ada di hadapanmu," ucap lelaki tua itu sembari tersenyum teduh. "Nuwun pangapunten, menopo panjenengan niku Resi Chandramaya?" "Mohon maaf, apakah Anda Resi Chandramaya?" ucap Damar terbata. "Iyo. Aku wong sing embok goleki." "Betul, aku orang yang kamu cari," jawabnya. Mendengar ucapan lelaki tua yang ternyata Resi Chandramaya yang dicarinya, Damar seketika berusaha bangkit untuk memberikan penghormatan. Namun rasa perih tiba-tiba merajam, dia menelisik ke seluruh tubuhnya yang ternyata penuh dengan luka. Damar meringis menahan sakit. Melihat Damar yang sedang menahan rasa sakit, Resi Chandramaya pun perlahan bangkit dan membantu membaringkan kembali tubuh Damar. "Ora usah nusunangi. Awakmu durung mantun. Tidak usah terburu-buru bangun, badanmu belum sembuh," ucap Resi Chandramaya sembari memegang dada Damar. Sensasi hangat menenteramkan perlahan menelusup ke seluruh tubuh Damar melalui sentuhan tangan Resi Chandramaya. Rasa perih yang sebelumnya menghujam tiba-tiba menghilang begitu saja berganti dengan kantuk yang tak terkira, Damar kembali jatuh dalam lelap. Desa pinggir alas kidul. Lega mengiring malam sunyi yang kembali datang bersama rintik hujan, seorang pria parubaya sedang duduk bersila di sebuah ruangan yang tertutup rapat.
Kedua matanya terpejam, tak ada pergerakan apapun dari tubuhnya, sedangkan mulutnya terus berkecumik merapal mantera dengan bahasa kuno. Asap kemenyan terus membumbung mengeluarkan aroma menusuk penuh hawa mistis. Menarik perhatian bangsa lelembut untuk datang meminta persembahan dengan tawaran duniawi yang sulit ditolak oleh jiwa yang serakah. Wadal kanggo nenangiku semagut jangkap lingga. Tumbal untuk kebangkitanku sudah hampir lengkap lingga, suara tanpa rupa menelusup ke pendengaran lelaki paruh baya bernama Lingga itu. Lingga tidak bergeming, dia masih tetap larut dalam ritualnya. Ing wektu ulan kresna paksa kaping telu, wadal pungkasan kudu embok asung ngake. Di saat muncul bulan setelah purnama yang ketiga, tumbal terakhir harus kau persembahkan, ucap suara misterius itu lagi. Lingga lantas menghentikan ritualnya lalu membuka matanya perlahan, kedua tangannya dikatupkan di depan kening lantas berucap. Sendiko dawuh sinuhun. Lingga mengulas senyum tipis usahanya selama bertahun-tahun pada akhirnya akan selesai juga. Tinggal beberapa tumbal lagi dari warga desa yang akan diambil sendiri oleh lelembut pengikut Kolosetro di bawah perintah Ki Sentani dan Nyai Robloh serta tumbal terakhir yang lebih istimewa persembahan khusus darinya. Maka Raja Iblis Kolosetro akan bangkit dan memberikan dikdaya yang luar biasa kepadanya. Siapa sesungguhnya Lingga? Di salah satu sisi Wukir Udarati. Sudah 3 hari semenjak Damar terjatuh ke dasar jurang dan ditolong oleh Resi Chandramaya. Kini luka di tubuhnya sebagian besar sudah sembuh. Perlahan dia beranjak dari dipan tempatnya merebahkan diri lalu berjalan keluar. Udara sejuk seketika merasuki kerongkongannya lalu memenuhi paru-parunya ketika membuka pintu gubuk. Damar mengedarkan pandangannya di sekitar gubuk dan mendapati Resi Chandramaya sedang duduk bersila sambil memejamkan mata. Dia segera menghampirinya lalu duduk di hadapan Resi yang ditakar usianya sudah sangat lanjut itu. Keris kembang maya iku ora pusaka kang sekerah, keris kembang maya itu bukan pusaka sembarangan. Ucap Resi Chandramaya sembari duduk bersila di pinggir kolam berlatar belakang air terjun. Kula saestu dereng mangertos ngenani pusaka menika Resi, saya betul-betul belum mengerti tentang pusaka itu Resi, ucap Damar. Keris kui milih dewe sopo kang dadi bendarane, nanging kowe bisa nyubu supayane miji awakmu. Keris itu memilih sendiri siapa yang akan menjadi tuannya. Tapi kamu bisa melayunya supaya memilih dirimu. Caranipun pripun Resi? Caranya bagaimana Resi? Kabeh gumantung seko tataking wedayamu lan kajatmu bakal embok kanggo ke apa. Semua tergantung dari keteguhan hatimu dan niatmu akan kau gunakan untuk apa. Damar mengernyitkan dahi ketika mendengar penjelasan dari Resi Chandramaya. Sebab keris iku yeso moco apa sing ana ing jroning wedayamu. Sebab keris itu bisa membaca apa yang ada di dalam hatimu, sambung Resi Chandramaya. Tetekna atimu disik, mengko yen awakmu wis mantun tenan takke cara lelaku kanggo nyumbu keris kembang maya iku. Teguhkan dulu hatimu, nanti setelah badanmu sudah sembuh aku berikan cara lelaku untuk merayu keris kembang maya itu, ucap Resi Chandramaya mengakhiri percakapan. Sepeninggal Resi Chandramaya, Damar pun beranjak dari tempat itu dan membasuh tubuhnya di dalam kolam air terjun. Sensasi dingin menyegarkan langsung merembati seluruh tubuhnya, meluruhkan segala kegelisahan yang terus menyergapnya digantikan dengan rasa nyaman yang menenangkan. Perlahan Damar menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam air lalu berdiam beberapa saat di sana. Cerita berpindah ke masa depan. Di depan taman kota di penghujung tahun 2004. Senja kini mulai menapaki peraduannya, warung milik Pak Marto yang berdiri di seberang taman kota pun telah tutup. Namun aku dan Aji masih duduk santai di emperan warung itu sambil sesekali menyesap kopi. Kami berniat bermalam di warung sembari mengamati situasi taman kota yang suasananya seketika berubah mencekam ketika malam mulai datang. Selain untuk mengamati situasi taman, kami juga menunggu kedatangan Mas Burhan ke sini. Meski dia tidak menjanjikan akan datang, tapi aku yakin dia pasti ke sini. Kau yakin sekali kalau dia nanti akan datang ke sini ga? Ucap Aji. Entahlah, tapi naluriku mengatakan begitu, jawabku singkat lalu kembali menyesap kopi. Angel wis angel tenan. Dasar keturunan Embah Sastro Semito. Kalau sudah bertitah bakal jadi kenyataan, ucap Aji sembari terkekeh. Jangan bawa-bawa leluhurku. Awas kualat nanti, sahutku dan Aji seketika terdiam. Kenapa langsung diam? Sambungku. Bukan apa-apa. Tapi lihat belakangmu, ucapnya pelan.
Perlahan aku menoleh ke belakang dan seketika sedikit terkejut mendapati Mas Burhan sudah berdiri di situ. Mas Burhan ternyata sudah sampai, duduk dulu Mas, ucapku lalu menggeser posisi duduk untuk memberikan tempat kepada Mas Burhan. Saya tidak mengenal kalian, tapi entah kenapa seharian ini pikiran saya sangat terganggu ingin sekali menemui kalian, ucapnya sembari mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan kami. Tidak biasanya saya ingin berinteraksi dengan orang asing. Sebab saya ini seorang penyendiri, sambungnya. Tidak apa-apa Mas, mungkin sudah menjadi jalan takdir kita harus bertemu. Ucapku. Sebetulnya ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Mas, sahut Aji. Pasti tentang taman itu kan? Sergahnya. Atau tentang makhluk yang ada di sana? Sambungnya. Semuanya Mas, saya yakin Mas Burhan tahu banyak hal mengenai taman itu, ucapku. Kalian salah. Sebetulnya saya tidak tahu apapun tentang taman itu. Saya hanya sering menyendiri di sana, lalu entah kenapa saya merasa terhubung dengan cerita masa lalu dari taman itu. Atau tepatnya cerita masa lalu penghuni taman itu, ucapnya. Mungkin Mas Burhan bisa menceritakan awal mula Mas Burhan datang ke sana dan kejadian apa saja ketika Mas Burhan berada di taman itu, ucapku. Baiklah, akan saya ceritakan. Entah kenapa saya merasa ada sebuah misteri yang tersimpan di sana. Dan saya harap kalian bisa memecahkannya. Sebab saya merasakan ada bahaya tersembunyi di balik misteri itu. Aku dan Aji terdiam mendengar ucapan Mas Burhan, sebab apa yang dirasakannya persis seperti yang kurasakan. Apa mungkin Mas Burhan juga termasuk salah satu orang yang memiliki kemampuan khusus seperti kami? Sebaiknya ku dengarkan dulu cerita darinya. Awal mula saya datang ke taman itu dikarenakan saya sedang merasa suntuk dan bosan dengan aktivitas sehari-hari yang begitu saja. Saya mencari tempat yang sepi dan tenang untuk menyendiri sekedar untuk bersantai tanpa adanya gangguan dari siapapun. Sekali dua kali saya ke sana tidak ada hal aneh, paling hanya suasana yang sedikit mencekam saja. Untuk hal itu saya anggap wajar karena memang taman itu jarang dikunjungi orang. Hingga suatu hari ketika saya kembali ke sana, saya dikagetkan dengan munculnya seorang perempuan yang duduk di kursi taman. Perempuan itu memakai baju tradisional seperti dari zaman kerajaan dulu, entah bagaimana saya merasa seperti sangat mengenal perempuan itu. Kalimat Mas Burhan terhenti sejenak ketika Aji menaruh cangkir kopi di hadapannya. Diminum dulu Mas, ucapku. Terima kasih, jawabnya lalu menyesap kopi di hadapannya. Bahkan saya bisa mengucapkan puisi yang sama persis seperti puisi yang diucapkannya. Sejak saat itu aku merasa seperti terhubung dengan sosok perempuan itu, sambungnya. Bahkan setiap kali saya melihat perempuan itu menari, saya seperti kehilangan kesadaran lalu terbawa ke masa lalu di zaman kerajaan di mana terjadi sebuah peperangan antar kerajaan. Satu lagi, saya mengetahui nama sosok perempuan itu, Burhan terdiam sejenak. Dia bernama Sundari, sambungnya lirih. Aku ternganga mendengar cerita Mas Burhan, mungkinkah Mas Burhan adalah reinkarnasi dari seseorang di masa lalu yang dikenal oleh roh perempuan penghuni taman kota itu? Mungkin aku harus bertanya satu hal untuk memastikannya. Maaf Mas, apakah sosok perempuan itu menyebut Mas Burhan dengan nama tertentu? Tanyaku. Dia menyebutku Damar, jawabnya. Baiklah Mas, saya rasa untuk sementara cukup yang perlu saya tanyakan. Jika suatu saat ada hal lain yang perlu Mas Burhan sampaikan, Mas Burhan bisa mencari saya di warung ini, ucapku. Obrolan mengenai misteri taman kota kami sudahi sampai di sini, selanjutnya kami hanya berbincang santai untuk saling mengenal satu sama lain. Dan sifat Aji yang sedikit kocak serta usil cukup berhasil membuat Mas Burhan merasa nyaman bicara bersama kami. Hingga malam sedikit larut, Mas Burhan berpamitan untuk pulang. Dia tidak berniat untuk masuk ke dalam taman malam ini. Menurut penuturannya, dia hanya masuk ke taman jika merasa ada sebuah panggilan untuk datang ke sana. Sepeninggal Mas Burhan, aku dan Aji tetap terjaga di emperan warung untuk mengamati situasi taman. Tidak ada kejadian aneh semalaman ini, hanya sekali aku merasakan kehadiran sosok berdiri di dekat pintu masuk taman menatap kami tajam. Hanya beberapa menit saja hal itu terjadi, lalu sosok itu lesap begitu saja ditelan kegelapan. Bulan hujan kekasih, ragumu merajam nestapa zaman ribuan masa yang sirna kau lipat pedih, ragaku telah lama musnah terbakar angkara,
namun rasaku abadi menanti janji. Bulan hujan kekasih, bara amarah jiwaku tak kuasa padam terpupuk dendam menghujam pilu, sebab hanya jiwamu yang sanggup redam bersama sukma sang kembang maya. Bulan hujan kekasih, ukiran janji yang terlanjur lekat sempurna telah sampai di ujung pengharapan, kuharap segera kau laku tunai sebelum sang pemangku angkara kembali kuasa, sebab hanya nestapa yang akan tersisa. Bulan hujan kekasih, lingkaran takdir takkan bisa kau campak, kutunggu di ujung gerbang dimensi saat bulan hujan mencapai puncak. Seketika aku terbangun dari tidurku yang tak urung lelap, sajak yang terucap berulang-ulang itu menyambangiku di dalam mimpi. Bahkan masih terus terngiang hingga saat ini. Aku merasakan seperti akan ada bahaya besar yang terjadi, dan hanya aku yang mampu menghentikannya. Tapi bagaimana caranya? Bahkan aku sama sekali tak mengerti tentang hal gaib. Mungkin aku harus segera menemui Arga dan Aji, dua pemuda yang kutemui di warung seberang taman kota semalam. Sebaiknya aku segera mandi dan bersiap, aku yakin mereka berdua masih ada di warung itu. Tidak ada salahnya aku menemui mereka terlebih dahulu sebelum berangkat kerja nanti. Usai memastikan penampilanku pantas untuk aktivitasku sehari-hari, aku segera keluar dari kamar kontrakanku dan melangkah menuju taman kota. Pagi ini masih cukup dini, kebanyakan orang masih urung keluar dari ruang peraduannya masing-masing. Artinya aku tidak perlu menjawab pertanyaan usang yang selalu saja terlontar menggangguku hampir setiap hari. Letak tempat tinggalku yang hanya beberapa ratus meter dari taman itu membuat waktu tempuh tak terlalu lama untuk sampai di sana. Kuayun langkah lebih cepat, tepatnya berlari kecil untuk memangkas waktu. Beberapa menit berselang akhirnya aku sampai juga di warung kecil seberang taman kota. Terlihat pintu warung tertutup rapat, namun tak ada gembok tersemat. Artinya mereka berdua berada di dalam, aku sungguh yakin. Tok tok tok, ku beranikan diri mengetuk pintu warung itu sedikit keras. Berharap mereka terjaga lalu membukanya, harap yang kutumpah terbayar sudah. Perlahan pintu berderit tanda seseorang membukanya dari dalam. Usai terbuka sempurna, nampak wajah kusut pemilik nama Arga menyembul di sana. Sepertinya dia baru terlelap sebentar. Aku sedikit merasa iba, namun apa daya, aku harus segera menceritakan mimpiku barusan, yang kurasa bagian dari petunjuk misteri taman yang ada di balik punggungku ini. Mas Burhan? Pagi sekali sudah sampai di sini? Ucapnya membuka sapa. Maaf kalau saya mengganggu istirahat sampean. Tapi ada hal yang sangat penting yang harus segera saya sampaikan, sergahku. Tidak apa mas, silahkan duduk, saya bangunkan Aji dulu. Biar dia membuat kopi, ucapnya lalu segera kembali masuk membuatku kehilangan kesempatan mencegah. Tak berapa lama dia kembali keluar. Wajahnya kini terlihat sedikit lebih segar, meski guratan letih tetap tergores jelas. Ada hal penting apa, sampai jenengan harus kesini pagi-pagi sekali mas? Ucapnya membuka percakapan. Sekali lagi maafkan saya. Tadi ketika saya sedang tidur, saya bermimpi didatangi roh perempuan penunggu taman itu. Aku menghentikan kalimatku sejenak untuk melihat ekspresi pemuda karismatik di hadapanku ini. Apakah roh perempuan itu mengatakan sesuatu atau memberi petunjuk mas? Ucapnya menanggapi. Dia bersajak, barisan puisi diucapkannya berulang-ulang, sampai saya hafal setiap katanya. Saya yakin barisan puisi itu menyimpan suatu petunjuk, ucapku sembari memberikan selembar kertas berisi puisi yang diucapkan roh perempuan itu. Arga menerima selembar kertas yang kutulis tak lama usai aku terbangun dari mimpi itu. Dia membacanya dengan seksama, mengulang kembali ketika tatapannya telah sampai di bait terakhir. Sesekali kedua alisnya mengkerut tanda sedang memikirkan sesuatu. Aji, kalau keluar tolong sekalian bawa pulpen, ucapnya kepada temannya yang sedang mengaduk kopi yang telah diseduh. Tak berapa lama, teman Arga yang bernama Aji keluar sembari membawa nampan berisi 3 cangkir kopi dan sebuah pulpen. Dia meletakkan di meja tak jauh dari tempat kami duduk. Nih, ucapnya sambil memberikan pulpen itu kepada Arga. Diminum dulu kopinya mas, ucapnya kepadaku. Sambil menunggu Arga berusaha memecahkan petunjuk yang tersimpan di dalam barisan puisi itu, aku pun menikmati kopi panas yang sungguh terasa nikmat diseruput saat pagi buta yang sejuk begini. Sejenak terlupa akan segala beban pikiran yang selama ini selalu menggelayutiku. Saya menandai beberapa kata yang mungkin menyimpan petunjuk mas, ucap Arga beberapa saat kemudian.
Dia menunjukkan kertas itu padaku, terdapat beberapa coretan dan garis bawah di beberapa kata dalam puisi itu. Tapi saya tidak berani menyimpulkan sendiri, saya harus menanyakan kepada orang yang lebih tahu tentang hal ini, sambungnya. Siapa Mas? Tanyaku. Paman kami, pagi ini beliau ke sini. Seharusnya kemarin, tapi terpaksa harus tertunda karena ada beberapa hal yang harus diselesaikannya terlebih dahulu, sahut Aji. Baiklah, nanti sore sepulang kerja saya akan datang lagi ke sini, ucapku. Menurut pendapat saya, roh perempuan itu memang terhubung dengan jenengan Mas. Entah bagaimana awal ceritanya nanti coba kami cari tahu. Dan kesimpulan sementara saya saat ini, dia seolah meminta Mas Burhan menyelesaikan permasalahan dia di masa lalu sehingga bisa membuat rohnya tenang dan tidak lagi bergentayangan, jelas Arga padaku. Tapi saya benar-benar tidak paham mengenai hal gaib, ucapku. Pertemuan kita sepertinya memang sudah ditakdirkan Mas, saya sendiri pun merasa terhubung dengan misteri di taman itu. Tapi dari masa yang berbeda dengan awal musabab roh perempuan itu gentayangan, ucapnya lagi. Aku semakin bingung dengan kalimat yang terucap dari mulut Arga, kepalaku terasa semakin pening memikirkan hal ini. Sudah, tidak perlu terlalu dipikirkan Mas. Biar kami cari petunjuk dulu, nanti akan kami kabarkan jika ada perkembangan, ucapnya ketika menyadari kebingunganku. Aku hanya menghela nafas panjang mencoba sedikit melepaskan beban yang ada di kepalaku. Kembali ku seruput kopi yang perlahan mulai mendingin, beberapa waktu kuhabiskan di sini hingga hari menerang dan aktivitas orang-orang terlihat semakin ramai. Tak berapa lama pemilik warung datang untuk membuka lapaknya, aku pun berpamitan kepada mereka untuk berangkat bekerja. Sepeninggal Mas Burhan, aku dan Aji beranjak menuju ke rumah Pak Marto untuk menumpang mandi dan istirahat sejenak. Menjelang siang kami kembali ke warung untuk menunggu kedatangan Paman Arya. Tidak disangka, ketika kami sampai di warung, Paman Arya terlihat sudah duduk santai menikmati kopi yang tinggal setengah. Sudah lama Paman? Sapaku sembari menyalaminya. Yosue, wes ngoyot iki. Ya lama. Sampai sudah berakar, maksudnya terlalu lama menunggu hingga ada ungkapan tubuhnya berakar dan menancap ke tanah, sumutnya. Makanya HP kui diuripke, ditelepon Angel kabeh. Makanya HP itu diaktifkan, ditelepon susah semua, sambungnya. Lali ngecas Paman, lupa ngecas Paman, jawab Aji sambil nyengir. Udelmu yen ora nempel mesti yo lali go toh Ji. Pusarmu kalau tidak menempel di badan pasti juga lupa kamu bawa Ji. Gimana Arga? Apa yang sudah kamu ketahui tentang misteri taman itu? Tanya Paman Arya padaku. Nek ngomong karo Arga wai alus, giliran ngomong karo aku koyo toa konslet. Kalau bicara sama Arga aja halus, giliran ngomong sama aku kayak toa konslet, sumut Aji sambil memonyongkan bibirnya. Jupuk gorengan kono Ji, ben uripmu manfaat. Ambil gorengan sana Ji, biar hidupmu bermanfaat, ucap Paman Arya. Jupuk dewe lah, enak wae, ambil sendirilah, enak saja. Belum usai Aji bicara terlihat Paman Arya sudah mengangkat sebatang ranting bambu bersiap untuk memukul. Aji pun langsung melesat ke dalam warung sambil bersumut. Aku tertawa terpingkal melihat kelakuan mereka. Jadi gimana Arga? Paman Arya mengulang pertanyaannya padaku. Aku pun menceritakan semua kejadian yang kualami bersama Aji dan Pak Marto ketika kami memasuki taman itu 2 hari yang lalu. Hingga pertemuanku dengan Mas Burhan dan petunjuk yang diberikan roh perempuan penunggu taman melalui mimpi Mas Burhan. Sepertinya perempuan itu dulu mati dengan membawa dendam sehingga rohnya gentayangan sampai sekarang. Tapi menurut saya tidak hanya itu Paman, masih ada banyak misteri yang belum bisa saya pecahkan. Seperti Sukma Kembang Maya, pemangku angkara, dan kaitan misteri taman itu dengan saya, ucapku. Kalau tentang kata-kata pemangku angkara, sepertinya ada sebuah perjanjian antara perempuan itu dengan salah satu sosok lelembut, sehingga rohnya masih gentayangan hingga ratusan tahun. Tapi untuk Sukma Kembang Maya, Paman belum bisa menyimpulkan apapun. Sebaiknya nanti malam kita telusuri untuk mencari tahu, sekaligus mencari tahu tentang kaitan antara kamu dengan misteri itu. Bisa jadi berhubungan dengan leluhurmu, Eyang Sastro Semito, ucap Paman Arya. Baiklah Paman, ucapku. Setidaknya aku sedikit merasa tenang dengan kehadiran Paman Arya di sini. Kemampuannya yang tidak sembarangan tentunya akan sangat membantu penelusuran kami nantinya.
Minimal bisa menjaga kami dari kejadian tidak terduga seperti sebelumnya. Nyo iki di NTK, nek ngelih kok resek. Mie dihabiskan, kalau lapar kok resek. Aji meletakkan sepiring gorengan di depan kami. Dan tentunya sabetan ranting bambu dari Paman Arya menjadi jawaban atas ucapannya, aku pun kembali terpingkal. Bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.